itu sangat lama atau sangat sulit sembuhnya walaupun lukanya nggak seberapa besar. Nah, itu khasnya daripada venous leg ulcer, teman-teman. Jadi kalau misalkan nilainya 0,9, kita pastikan bahwa itu adalah venous ulcer atau venous leg ulcer, kita harus periksa nih, ya, atau kita harus treatment dengan menggunakan namanya adalah 4 layer bandage. Jadi ada 4 lapis, layer 1, 2, 3, dan 4. Terus yang kedua, fungsi dari orthopedic wool ini adalah dia untuk menyamakan, meratakan tekanan di seluruh permukaan luka. Oke, baik. Nah, kita coba hari ini, saya sebelumnya biasa ya disclaimer bahwa ini tujuannya adalah untuk edukasi. Apapun yang kita tampilkan, ya, apapun yang kita share ke teman-teman, kita menganggapnya adalah teman-teman ini adalah para profesional. Tujuannya adalah kita untuk edukasi dan pembelajaran supaya teman-teman juga bisa lebih expert di bidang perawatan luka sebagai wound practitioner. Oke, bahasan kita kali ini mungkin nanti seputar luka vena ya atau venous leg ulcer. Nah, ini terkait dengan diagnosis dan manajemen klinis karena memang kalau bicara luka vena gitu ya, karena memang kita harus tegakkan dulu diagnosanya apa, kita harus tahu dulu masalahnya apa, problem utamanya apa, sehingga nanti kita tata laksananya jelas gitu Bapak Ibu. Karena kebanyakan kalau kita mengandai-andai oh ini adalah luka vena gitu tanpa diagnosis yang pasti, biasanya hasilnya nggak efektif. Ya, itu yang sering kita alami gitu ya. Ya walaupun mungkin teman-teman kalau sudah sering sekali bertemu dengan luka vena, kadang hanya sekilas aja melalui manifestasi klinis bisa dipastikan atau bisa disimpulkan, terus habis itu melakukan treatment dan hasilnya memang banyak juga yang berhasil. Akan tetapi ya akan lebih baik dan lebih profesional jika kita memang melakukan diagnosis yang minimal dengan pemeriksaan IB atau MBPI. Oke, teman-teman semuanya, saya sedikit ulas kembali ya terkait dengan luka vena itu sebetulnya apa sih? Nah, luka vena itu adalah kondisi luka biasanya yang muncul di kaki ya. Jarang di tangan, jarang sekali karena makanya tadi disebutnya venous leg ulcer atau VLU gitu ya. Karena memang yang paling banyak terjadi itu adalah di area kaki ya. Nah, ini sebetulnya banyak faktor penyebab sebelumnya, bisa karena memang apa namanya penyakit penyerta seperti hanya diabetes, atau mungkin pasiennya karena memang dia contohnya riwayat merokok gitu, atau misalnya pasiennya obesitas atau pasiennya sudah lansia. Nah, itu banyak faktor sekali teman-teman untuk bisa mengakibatkan atau menyebabkan terjadinya venous leg ulcer. Nah, tapi yang pasti biasanya venous leg ulcer itu diawali dengan adanya kerusakan atau terjadinya melemahnya katup vena ya. Nah, ini kan di sini ada katup vena. Jadi kalau misalkan pembuluh darah itu ada katupnya, di mana katup vena itu dia khasnya gitu ya. Dia akan mengalirkan pembuluh darah dari aliran balik ke area jantung gitu. Jadi dari bawah berarti dari ujung kaki ke atas ke area jantung. Nah, kalau udah mengalir atau udah darah mengalir ke area jantung tadi, seharusnya ini tidak ada terjadi proses reflux atau mengalir balik ke bagian bawah. Ya, jadi katup ini hanya dia bisa membuka pada saat aliran darah naik ke atas. Ya, pada saat dia mau balik lagi, nah harusnya ini menutup. Pada venous leg ulcer, si katup ini melemah atau bahkan dia terjadi sampai rusak, teman-teman. Nah, sehingga tadi pintu satu arah ini tidak terjadi efektif, ya. Nah, akibatnya terjadi penumpukan darah di area tungkai bagian bawah, di area kaki tadi ya. Nah, di sini nih. Gitu. Jadi darah yang mengalir balik tadi mengakibatkan venanya menjadi stasis atau dia venanya bisa saja mengeras. Itu karena memang ada proses peningkatan tekanan dalam pembuluh darah ya, yaitu daerah daerah vena ini. Terutama biasanya pada pasien-pasien yang obesitas gitu ya atau misalkan yang sering berdiri lama lah katakanlah kalau kita di Jabodetabek itu yang sering pergi bepergian naik kereta kayak gitu kan KRL gitu itu bisa sampai 1 jam 2 jam atau 3 jam berdiri terus ya gitu karena nggak kebagian duduk biasanya ya. Nah, ini proses yang terus-menerus tadi mengakibatkan penumpukan ya
darah di area vena yang di sini nih biasanya di tungkai bagian bawah, ya di betis. Nah, sehingga dinding pembuluh darah vena ini menjadi melebar, ya, tetapi dia menjadi rapuh, gitu ya. Nah, kemudian karena tadi penumpukan terus-menerus sehingga dia bentuknya berkelok-kelok seperti ini. Ya, makanya ini manifestasi yang paling sering kita temui itu adalah luka apa atau varises kita sebutnya, gitu ya. Nah, kemudian akibat terus-menerusnya ya terjadi peningkatan tadi ya, darah tertumpuk di situ, kemudian tekanannya menjadi meningkat atau kita sebut dengan hipertensi vena ambulatori ya. Ini sehingga lama-kelamaan bisa terjadi kerusakan jaringan, teman-teman ya. Kerusakan jaringan ini karena apa? Karena dia suplai oksigennya berkurang ya, karena memang tadi aliran darah tidak terjadi efektif gitu ya. Kemudian terjadi peradangan atau inflamasi yang terus-menerus. Biasanya dia agak kemerahan, teman-teman, panas gitu ya di sekitaran kaki di sini nih. Nah, terutama area-area pergelangan kaki ya, bagian dalam paling sering. Yang kemudian kulit itu cenderung menjadi lebih rapuh gitu ya. Jadi kulitnya menipis, kadang pembuluh apa bulunya ya, bulu betisnya juga hilang gitu ya, rontok. Nah, itu biasanya terjadi. Kemudian ya, setelah kulitnya menipis, teman-teman, ini yang perlu sangat diperhatikan ya. Karena tadi menjadi rapuh sehingga terjadi gesekan atau digaruk gitu ya. Atau misalkan karena tekanan karena kaos kaki dan seterusnya, itu lama-lama kulitnya menjadi pecah, akibat itu bisa menjadi luka ya. Muncul luka kronis atau kita kenal dengan venous leg ulcer, dan kalau misalnya itu dibiarin atau bahkan kita rawat luka biasa saja, itu sangat lama atau sangat sulit sembuhnya walaupun lukanya nggak seberapa besar. Nah, itu khasnya daripada venous leg ulcer, teman-teman. Nah, ini riwayat atau aspek yang sering kita temui ya pada kondisi luka venous leg ulcer. Nah, biasanya pasien-pasien dengan riwayat DVT atau ada varises atau edema ya. Nah, satu lagi edema biasanya terjadi juga ya pada kasus vena ini ya. Atau misalkan pekerjaan tadi yang membutuhkan berdiri lama, kemudian nyeri berkurang saat kaki diangkat atau elevasi. Nah, ini bedanya yang membedakan antara vena dengan arteri. Jika arteri ketika diangkat di elevasi, nyerinya itu nggak berkurang, teman-teman. Tetapi kalau misalkan luka vena, itu kita angkatin kakinya, nanti edema berkurang, nyeri juga akan berkurang. Nah, itu khasnya venous leg ulcer. Karena kan dia pembuluh darah yang mau ke jantung ya. Kalau arteri kan mau pembuluh darah yang aliran darah yang mau ke area kaki. Kalau diangkat makin kesumbat gitu ibaratnya. Tapi kalau ini kan mau balik ke jantung, kalau diangkat dia kebantu ya untuk naik ke atas gitu ya. Nah, lokasi luka umumnya di bagian area dalam pergelangan kaki atau mata kaki gitu, teman-teman. Kemudian ya, karakteristik lukanya dangkal, dia tidak terlalu dalam gitu ya. Kemudian batasnya tidak jelas. Ya, kalau di pengkajian luka mungkin teman-teman ada batas tepi luka ya, jelas. Nah, ini tidak jelas atau tidak teratur. Nah, seringkali tertutup oleh slav atau biofilm ya, karena memang tadi ada inflamasi yang memanjang sehingga muncul biofilm. Kemudian jaringan granulasinya cenderung apa namanya? Kekuningan atau pucat gitu ya, atau juga merah. Kemudian, nah ini karakteristik selanjutnya luka vena itu kalau untuk kulit periwound atau periwound skinnya ya terdapat tanda-tanda ya CVI ya seperti kulitnya coklat ya atau hiperpigmentasi. Nah, mungkin nanti kita kasusnya juga akan lihat tuh ada perubahan warna kulit atau lepodermatosklerosis kulitnya mengeras ya atau atrofi blanche ya area area putih yang berserat di area permukaan kulitnya. Nah, itu adalah tanda-tanda yang paling sering kita temui, teman-teman. Gitu. Kemudian edema biasanya muncul pitting edem gitu ya, terutama di area-area yang mengalami luka. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya temuannya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara mendiagnosisnya. Sebelum nanti kita bahas ke kasus ya, teman-teman, karena penting juga kita memahami bahwa ada pemeriksaan sederhana yang bisa kita lakukan ya oleh teman-teman ya untuk memastikan selain tanda klinis yang muncul juga ada pemeriksaan yang bisa kita kerjakan, namanya adalah ankle brachial pressure index atau ABPI. Nah, tujuan utamanya adalah untuk membandingkan ya tekanan sistolik antara di area pergelangan kaki atau ankle dibandingkan dengan tekanan sistolik di area tangan atau brachial.
Nah, nanti tinggal dibagikan aja teman-teman, ankle dibagi brachial. Jika sistoliknya misalkan di ankle 100, di brachialnya 100, berarti nilainya adalah 1 gitu ya. 100 bagi 100, 1. Nah, 1 itu adalah nilai yang normal gitu teman-teman. Kalau misalkan dia terjadi prosesnya di ankle lebih kecil, katakanlah misalnya 0,9 ya, sementara di brachialnya 100 berarti 90 dibagi 100 0,9. Nah, itu menunjukkan bahwa hasilnya dia adalah venous gitu. Jadi diagnosa vena itu sesederhana itu. Kalau misalkan dia beda ya, sistolik di kaki misalkan adalah tadi 90, di tangan adalah 100, berarti 0,9 itu udah fix adalah venous ulcer. Kalau misalkan di kakinya 80 gimana? Berarti hasil akhirnya adalah 0,8. Nah, itu adalah mix. Jadi kalau misalkan sudah 0,8, 0,7 atau 0,6 itu adalah mix arterial dan venous gitu teman-teman. Kalau misalnya lebih rendah lagi hasil sistolik di kaki, katakanlah 50 gitu, dibagi tadi dengan tangan misalkan 100, jadi 0,5. 0,5 itu menunjukkan atau menyimpulkan bahwa pasien mengalami gangguan sirkulasi di arteri atau pembuluh darah arteri. Atau kalau luka kita kenal sebagai arterial ulcer gitu ya, mudahnya. Nah, kalau arterial ulcer teman-teman treatmentnya bagaimana? Berbeda jauh dengan vena. Kalau arterial ulcer kita nggak bisa disumbat, nggak bisa ditekan gitu ya dengan terapi kompresi. Karena semakin kita sumbat tadi, di elevasi aja dia akan semakin terhambat aliran darahnya. Kalau vena, kita bikin aliran darahnya kebantu tuh si katupnya agar bekerja, dia meneruskan ke area jantung gitu. Jadi pembuluh darah baliknya efektif gitu. Nah, caranya adalah dengan terapi kompresi gitu teman-teman ya. Nanti ini juga ada di materi atau pembahasan kasus kita ya. Oke, nah ini ada ABPI, ada juga pemeriksaannya duplex ultrasound ya. Duplex ultrasound ini biasanya mencari adanya reflux vena dan obstruksi vena. Jadi dia lebih melihat adanya obstruksi atau tadi ya keefektivitasan dari si katup venanya ya. Jadi dia untuk mengkonfirmasi adanya inkompetensi katup dan penyumbatan yang menyebabkan insufisiensi vena tadi. Oke, nah jadi teman-teman, ini saya gambarkan secara sederhana untuk treatment jika tadi kita temukan bahwa nilainya adalah 0,9 ya. Jadi kalau misalkan nilainya 0,9, kita pastikan bahwa itu adalah venous ulcer atau venous leg ulcer, kita harus periksa nih ya, atau kita harus treatment dengan menggunakan namanya adalah 4 layer bandage. Jadi ada 4 lapis, layer 1, 2, 3 dan 4. Nah, layer 1 itu yang kita gunakan adalah orthopedic wool. Ya, contohnya kayak gini. Nah, orthopedic wool ini tidak ada tekanan sama sekali. Kemudian layer kedua itu adalah crepe bandage. Ya, crepe bandage itu adalah mirip elastik tetapi dia tidak lentur. Nah, ini kita gunakan sebagai lapisan 1 dan 2 yang tidak ada tekanan. Jadi dia hanya sebagai fiksasi atau dia sebagai proteksi gitu atau sebagai bantalan dan tidak ada tekanan sama sekali ya. Nah, caranya kita memasangnya 2 jari atau 3 jari di bawah apa namanya nih? Di bawah jari gitu kan. Jadi pakai tangan dan 2 atau 3 jari di bawah lutut. Jadi batasnya dari sini sampai ke sini. Nah, kemudian ini adalah balutan yang ketiga, itu adalah crepe bandage atau kalau misalkan ada teman-teman lebih efektifnya kita gunakan adalah elastic bandage. Kalau elastic bandage dia kita tekan atau kita tarik itu dia akan lebih menjauhnya lebih renggang gitu kan. Nah, itu elastic bandage. Kemudian yang keempat itu adalah lapisan yang terakhir yaitu adalah cohesive bandage. Nah, cohesive bandage ini ya dia sama memberikan tekanan dengan crepe bandage yang ketiga atau cohesive elastis bandage yang ketiga. Nah, ini kita kasih tekanan ya normalnya dan pada umumnya ya ini adalah tekanannya antara 35 sampai dengan 45 mmHg. Kalau kita kategorikan itu sebagai tekanan yang sedang ya karena ada tekanan yang tinggi dan sangat tinggi, ada tekanan rendah biasanya 20-25 mmHg. Tapi efektifnya untuk venous leg ulcer itu antara 35 sampai dengan 45 mmHg gitu ya teman-teman. Nah, ini ada tekniknya.
Nah, biasanya kita untuk penarikan ya, penarikan di area yang ketiga ini atau crepe bandage lapis ketiga ya, ini kita tarik dulu 100% kemudian kita turunkan 50 baru diikat, baru diputar gitu, teman-teman. Nah, sama halnya dengan kohesif. Kohesif itu kita tinggal putarkan saja karena dia akan langsung memberikan tekanan gitu, teman-teman. Itu ya, mudah-mudahan bisa difahami. Oke. Nah, ini kita masuk ke pembahasan kasusnya Pak Rohmad Budianto ya. Mana Pak Rohmad hadir? Oke, mana nih? Saya sapa dulu Pak Rohmad. Boleh kasih reaction, Pak Rohmat? Mm-mm. Kayaknya sudah sih tadi. Oh, namanya P2P. Oh, saya cari namanya nggak ada. Baik, Pak Rohmad, nanti kita sambil diskusi ya, sambil jalan. Oke. Nah, ini kasusnya menarik ya, unik. Nah, Nyonya X 70 tahun. Jadi dia kalau misalkan kita lihat dari faktor predisposisi tadi, nah ini juga usia menentukan teman-teman ya. Usia 70 tahun, luka pada dorsalis pedis sinistra, berarti kaki kiri, tampak ada varises ya. Ukuran luka 3 kali 3, banyak eksudat, biofilm dan edem. Terapi oral dapat antibiotik ya, dan juga ditaburin ya sebacetin pada luka. Nah, ini saya lengkapnya kondisi luka pertama ya. Oke, dan anjuran dari dokternya, betul ya, Kak Rohmat, luka tidak boleh ditutup. Dan setelah 1 bulan, luka dirawat anaknya tapi belum ada perubahan. Saya tanya berat badannya berapa, Pak? Oke, sambil nunggu berat badan. Berat badan 46 kilogram. Ya, berarti termasuk ini ya, tidak obesitas kecil ya. Nah, berarti bukan itu penyebabnya. Bisa saja karena tadi usia. Kemudian pengkajian lukanya, ukuran luka tadi 3 kali 3, kedalaman 1 cm, ada biofilm, granulasinya pucat, ada maserasi atau kulit yang bermasalah tadi yang saya sebutkan di periwunnya. Kemudian ada udem. Nah, kunjungan ke-1 dirawat ya sampai dengan kunjungan ke-5 kalau tadi saya lihat di grup ya. Mungkin teman-teman bisa lihat lagi yang lain. Oke, ukuran menjadi 3 kali 3, berarti masih tetap. Kedalaman dia sempat lebih dalam dulu ya. Nah, ini sudah berkurang 1,2 cm. Nah, kita nggak fokus ke dalam terhadap kedalamannya. Yang penting kita fokus adalah ke ini nih, hilangnya biofilm, teman-teman ya. Dan juga perbaikan periwunnya dan terjadi epitelisasi. Kan kalau kedalaman ya cenderung memang tadi tidak terlalu dalam ya. Normalnya segini. Ya mungkin kalau misalkan bisa dibandingkan dari kunjungan yang pertama dengan kunjungan kedua, misalnya kok kedua makin dalam, ya karena tadi mungkin bisa juga karena keangkat biofilmnya. Jadi lebih kelihatan wound bednya. Oke. Kemudian eh manajemen dressingnya ya. Nah, ini ada penggunaan infection controlnya, udah bagus saya Pak Rohmad. Ada penggunaan silver dressing, PHMB, sabun cuci luka metcovazin, dan Vaselin kasa jaring. Saya kurang tahu apa Vaselin ini Pak. Oke, boleh ya? Boleh share Pak Kak Rohmad. Oh, Vaselin antiseptik. Yang kayak gimana Pak? Oke, maju ya ke tahap perawatannya. Mencuci luka dengan sabun sampai tungkai, guyur NaCl. Kemudian kompres menit, guyur NaCl lagi. Kompres PHMB 5 menit, guyur lagi. Nah, ini tari ya. Dressing 1, salep mecofazin silver tebal 2 mm udah oke. Dressing 2-nya Casa Vaseline tadi ada foam dermavic ya, foam berarti kan. Kemudian balut luka 3 layer. Nah, ini saya pengen tahu nanti Kak Rohmat dapat 3 layer ini dari mana? Ya, kenapa 3 layer? Nah, ini kita lihat aplikasi klinisnya di luka. Kunjungan kedua sekitar luka seperti dermatitis ya. Nah, yang tadi mungkin yang ini nih. Tapi sudah halus dibandingkan dengan kunjungan ke-1 karena katanya diberikan salep metcovazis silver. Panah merah bengkak. Oh, yang ini berarti terjadi proses udem ya. Kemudian ya, kunjungan keempat ini 1 layer elastic bandage ya. Dan kunjungan kelima ya baru menggunakan 3 layer kalau nggak salah ya. Nah, ini penggunaan
Mycopatin Silver nggak hanya di luka dan sekitarnya juga. Kemudian tadi ada penggunaan foam. Oke, kita video yang terakhir. Nah, baru menggunakan 3 layer ya. Nah, ini kita lihat dulu teman-teman. Terus jangan dimatikan. Diangkat Mbah. Enggak Mbah. Orthopedic wall. Nah, oke. Panjang Ibu. Nah, panjang ya. Jadi saya kasih komentar ini caranya memasang orthopedic wall. Crab bandage. Angkat ini. Ternyata isinya panjang Ibu krebit. Nah, Irit Bu ini enggak beli. Enggak Bang, harus di bawah lutut. Terus ini elastik. Oh, kebalik. Balik. Kebalik. Ini. Ditarik 100%. Ini terus dikenduni 50%. Ya. Tarik 100%. Terus dikendorkan 50%. Belum, itu belum 100, Pak. Ini kendori 50%. Tarik 50%, 100%, kendori 50%. Silahkan matikan Bu. Oke, ini kurang ya. Oke. Ya, saya ngomentarin dulu yang pemasangan ini nih, Pak Rohmat. Untuk pemasangan tadi orthopedic wall yang pertama ya. Nah, orthopedic wall. Tadi kenapa Pak Rohmat masih ada sisa katanya panjang gitu. Nah, sebetulnya ini harusnya bertumpu gitu, Pak. Nah, ini mungkin dilihat ya. Jadi kalau misalkan ini kan dua dibagi kan, nanti ini ada sisa setengahnya, nanti ketimpa lagi setengahnya. Nah, ketimpa lagi setengahnya. Jadi sebetulnya jadi jatuhnya itu dua lapis gitu. Paham nggak teman-teman? Terus yang kedua, fungsi dari orthopedic wall ini adalah dia untuk menyamakan, meratakan tekanan di seluruh permukaan luka atau di seluruh area kaki gitu kan. Kita ingin agar pompa venanya naik ke atas, syaratnya ini harus datar. Jika misalkan kan khasnya luka vena atau kaki vena, itu biasanya dia ada mengecil di sini nih. Kemudian apa namanya di area betisnya di atasnya itu dia bengkak atau kita istilahnya kaki botol. Ya, nah di area yang mengecil ini boleh ini lebih dari dua lapis teman-teman. Jadi dibentuk supaya dia agak datar. Nih kayak gini ya, agak datar. Gitu teman-teman. Baru setelahnya kita aplikasikan tadi yang crepe bandage. Nah untuk aplikasi crepe bandage sama, dia harus setengah-setengah juga. Jadi pas dia nggak kurang sebetulnya. Nih setengah. Jadi kan suka ada garisnya ya. Sama ini juga untuk apa namanya elastic bandage atau crepe bandage dengan kompresi. Ini juga setengah-setengahnya teman-teman. Terus usahakan tidak ada lipatan, ya. Kemudian dia ketutup sama tumit. Nah, untuk pemberian tekanan ini dimulai dari tumit. Jadi nggak dari sini teman-teman. Di crepe bandage. Ya, diberikan tekanan tadi betul yang 100.
Jadi arahnya ke kanan kalau saya lebih enaknya, tapi tergantung teman-teman. Yang penting kan kita memberikan 100 ya. Kalau LC kan enak tuh kayak tadi, kemudian berkurang 50 baru naikkan atau kita putar gitu ya, kita perbankan. Nah, baru setelahnya gunakan kohesif jika eh, itu adalah balutannya yang 4 lapis atau 4 layer gitu ya. Tadi sudah betul, tetapi diperbaiki lagi, terutama di penggunaan yang orthopedic wall sama crepe bandage dan elastic bandage-nya, gitu Kak Rohmat. Ya, nah sehingga tadi ya biasanya kan evaluasi nih nanti hari ketiganya berarti besok ya, itu enggak Kak? Nah, terus yang selanjutnya ini saya kasih masukan lagi ya. Eh, Boleh habis form ini difiksasi dulu, Kak. Karena apa? Karena kalau misalkan nggak difiksasi dulu, nanti takutnya lari formnya, Terus ya. jangan Karena dimatikan. kalau misalkan dia langsung dikasih kayak gini, apalagi Oh, pasiennya aktif, nah, kalau pasiennya aktif, nanti dia sering berjalan atau misalkan dia eh, apa ya jalan gerak gitu, nanti bisa saja itu keangkat atau lepas karena tidak sedikit pasien kita yang seperti itu karena kan ini penggunaannya dalam jangka waktu yang cukup lama ya, bisa sampai 5-6 hari gitu orthopedic kan. wall. Nah, jadi ini sebaiknya kita fiksasi dulu menggunakan plester. Ya, sebetulnya udah benar ya. Atau misalkan takutnya karena kan sebagian dari venous leg ulcer itu ada yang exudatnya agak lumayan banyak. Boleh habis foam kita fiksasi atau kita kasih kasa dulu 1 lembar ya atau 2 lembar. Secukupnya aja teman-teman, seenaknya aja kita fiksasi menggunakan plester. Nah, baru habis itu kita gunakan orthopedic wall seperti ini. Itu juga boleh ya menjadi masukan. Ini sebetulnya sudah benar ya, tetapi lebih bagusnya lagi seperti itu karena pengalaman kita ya. Nah, terutama ini harusnya adanya di sini nih, teman-teman. Jadi di tengah ya. Jadi nanti ketimpahnya di sini. Ini kan jadi 2 lapis, harusnya di tengah gitu. Paham ya? Jadi nanti ini insya Allah nggak sisa, biasanya nggak sisa. Walaupun mungkin ya secara ekonomis pasti menunjang juga ke pasien. Tapi kita kan maunya efektivitas terhadap hasil balutan ini yang tadi ya. Setelah 5 kali kunjungan ternyata lukanya nggak begitu progres, ukurannya masih sama. Kemudian ada varises juga dan juga pasiennya lansia walaupun ini sudah lebih clear ya dibandingkan dengan kunjungan yang pertama yang tebal banget ini apa biofilmnya. Itu mungkin Kak Rohmat, mudah-mudahan ya bisa membantu. Oke. Terus ya keduanya ya kita harus punya alat ABPI-nya teman-teman supaya kita lebih yakin gitu dalam melakukan tata laksana. Ya, dalam melakukan tata laksananya kita lebih yakin karena kita udah memastikan memeriksa menggunakan ABPI tadi sehingga oh ini kasusnya adalah venous ulcer, oh ini adalah mixed venous ulcer. Jadi ketika kita mengaplikasikan apakah 3 layer atau 4 layer ya. Nah, itu berdasarkan dari hasil ABPI. Nah, tadi betul kata ada pertanyaan dari Nesih Ageng ya. Eh, Kenapa harus 4 layer? Karena dia adalah venous ulcer dihasilkan dari pemeriksaan ABPI. Jadi penata laksanaan ABPI itu memang harus menggunakan, oh sorry, venous ulcer itu menggunakan 4 layer. Gitu. Gimana kalau di lapangan kita tidak bisa menemukan jenis full layer? Mana yang utama yang harus diadakan? Nah, kalau kalau memang nggak ada atau misalkan barangnya belum datang, karena kalau misalkan dibilang nggak ada ya, tinggal pesan aja sih lewat online juga sudah banyak ya Kak ya. Kalau nggak ada, ya berarti kita harus minimal memberikan tekanan tadi. Cukup bisa menggunakan ortopedik misalnya dengan crepe bandage atau elastik. Minimal 2 itu ya. Kalau misalkan kohesif nggak ada. Tapi saya rasa kalau misalkan teman-teman, karena kalau pakai kasa gulung nggak menggunakan orthopedic wool, itu biasanya teman-teman yang dikhawatirkan adalah nanti dia akan malah melukai jadi lecet gitu. Ini pun dengan menggunakan orthopedic wool, pasti keluhannya adalah kalau tidak lecet, biasanya pasien akan merasa gatal, tidak nyaman, apalagi kalau sering berjalan keringetan. Nah, makanya betul kemarin kata Kak Deja yang di grup Medco Fazin Academy, sebaiknya kita gunakan dulu lotion teman-teman ya karena kan cenderung kalau venous leg ulcer ini
kulitnya kering gitu, nggak hanya sekitaran luka, mungkin di betis juga. Nah, gunakan lotion terlebih dahulu, teman-teman. Ya, akan lebih baik lagi jika dimulai tahapannya dari yang awal. Kan kita dari Mercovazin Natural itu ada 3 produk ya, ada lotion, ada soap, ada washnya, ada scrub. Jadi kita mulai scrub dulu, cuci dengan menggunakan eh, apa soapnya atau washnya, kemudian terakhir gunakan lotion. Ya, setelah keringkan gunakan lotion. Gitu. Itu akan lebih efektif lagi. Karena biasanya dia akan gatal gitu, Kak. Nah, gitu ya. Nah, betul dari Kak Antono. Kalau misalkan sudah kompres PHMB, nggak usah dibilas pakai NaCl, betul ya Kak ya? Jadi kalau misalkan kita udah kasih PHMB, itu nggak perlu dibilas lagi karena itu udah paling akhir udah wound antiseptiknya bekerja. Terus yang tadi, yang sabun juga sebetulnya nggak perlu dikompres kalau sabun. Yang paling penting dikompres itu adalah menggunakan pas penggunaan PHMB, itu ya. Terus apa lagi? Pak Ahmad Salis ini bertanya yang lukanya di share ya di grup. Cuma saya kurang jelas ini lukanya apa, Kak. Eh, Pak Ahmad Salis belum masuk grup katanya Kak Evi. Nanti dibantu ya. Nanti masuk di grup, Pak. Nanti dijelasin. Nah, teman-teman mungkin one expert yang lain juga bisa membantu untuk membahas kasusnya ya. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang hari ini juga banyak kasus lagi gitu ya, contohnya tadi dari Pak Ahmad Salis. Nanti kita perlu untuk detail dulu nih Bapak Ibu. Jadi biasanya para wound expert nanti ada Nurse Ago, ada Nurse Khairul Bahari, ada Nurse Kana, ada Nurse Wida di dalam grup situ. Saat bertanya sebaiknya adalah disertakan dengan riwayat pasiennya gitu supaya nanti saat expertnya memberikan advice ataupun saran ataupun mungkin ya masukan gitu ya sesuai dengan memang riwayat pasiennya. Oke, nah ini banyak sekali ya Nurse Agung yang bertanya soal ketersediaan daripada alat for layer bandage gitu ya. Nah, mungkin ini jadi salah satu hal yang baru juga ya Nurse Agung ya, sehingga memang masih belum banyak fasilitas pelayanan kesehatan itu yang menyediakan yang namanya for layer bandage gitu ya. Nah, ini salah satu kesempatan yang luar biasa jadinya nih ya, Bapak Ibu semuanya ikut pada Medco Fazil Academy hari ini. Jadi Bapak Ibu memahami bahwa ternyata dalam melakukan perawatan luka pada kondisi venous leg ulcer itu membutuhkan yang namanya four layer bandage gitu ya. Nah, sebaiknya memang four layer bandage yang sesuai tadi disampaikan oleh Nurse Agung memang tersedia ya Bapak Ibu ya, karena nanti setiap lapisannya itu memiliki peran masing-masing gitu ya, mulai dari ortopedik punya perannya masing-masing, punya peran, Crab Magic punya peran sendiri, kemudian Elastis Bandage punya peran, dan juga apa namanya yang terakhir adalah cohesive bandage gitu ya, punya perannya masing-masing. Nanti kalau misalnya salah satunya tidak ada, biasanya itu akan tidak maksimal kerjanya gitu ya. Bisa jadi pun kita udah punya 4 alat itu, 4 kelengkapan fiksasi tersebut gitu ya, tapi tanpa ada skills yang mumpuni kayak tadi misalnya ditarik 100%, kemudian dikurangi 50%. Nah, kalau itu juga kurang tepat, itu biasanya hasilnya memang kurang maksimal juga gitu. Jadi nah, kita emang encourage juga nih Bapak Ibu semuanya yang ingin belajar lebih detail, hands on langsung, gimana sih ngerasain tarik 100%, turunin 50%, itu seperti apa. Itu semua sebenarnya pelajaran ini, materi ini tuh adanya di Advanced Wound pelatihan ya. Jadi biasanya kalau untuk pelatihan yang cewek CCA 4 hari memang tidak disediakan gitu ya. Jadi kita mengencourage mendorong Bapak Ibu semuanya setelah ini bisa ikut namanya pelatihan Certified Wound Care Clinician gitu. Nah, pas banget. Pas banget, jadi untuk teman-teman grup yang ada di Medco Fazil Academy, kita ada potongan 2 juta rupiah untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup WhatsApp-nya Medco Fazil Academy gitu. Jadi para semua member Medco Fazil Academy bisa dapat potongan voucher CWCC Certified Wound Care Clinician sebesar 2 juta rupiah. Dan voucher ini bisa dipakai untuk pelatihan di bulan Desember ini yang mulai berjalan tanggal 8 besok sampai tanggal 19 Desember, ataupun untuk pelatihan di bulan Januari
Ya, jadi bisa dipakai untuk dua waktu tersebut gitu ya. Jadi boleh pakai di bulan Desember ataupun di bulan Januari. Pelatihannya kurang lebih selama 2 minggu. Jadi 1 minggunya Bapak Ibu benar-benar ngelotokin teori, materi semua tentang advanced wound care, for layer bandage, kemudian adjunctive treatment yang lain-lain. Kemudian 1 minggu lagi Bapak Ibu akan hands on langsung ke pasien gitu. Jadi ini kesempatan yang jarang banget ada, spesial banget buat para member Medcovazin Academy. Buat pertanyaan-pertanyaan yang tadi di kolom chat yang belum sempat untuk terjawab, nanti kan kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu di grup Medcovazin Academy. Tadi ada pertanyaan dari Pak Ahmad Salis yang belum terjawab. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Sih Ageng Lumadi, juga itu mungkin nanti kita bisa cariin jurnalnya ya Bapak Ibu ya. Karena for layer beda sendiri memang itu sudah dipakai tidak hanya di Indonesia ya, tapi di luar negeri. Bahkan biasanya kalau di luar negeri itu mereka udah punya satu aja gitu, satu stocking gitu ya mungkin ya. Kalau kenal yang namanya stocking, sorry, bukan stocking. Nah itu mereka juga udah ada dan biasanya mereka pakai nggak hanya pada pasien yang dengan luka, bahkan udah post sembuh gitu ya, mereka juga tetap pakai yang namanya stocking itu. Terus juga masih ada pertanyaan dari Pak Irfan, Pak Abdul Aziz soal dermatitis pada luka. Kemudian dari Pak Rohmat juga kalau lukanya dekat lutut itu velum bagaimana balutannya? Mungkin seharusnya sama aja ya Pak Rohmat ya. Ya, sama saja sebetulnya Kak Evi. Yap, gitu. Siap. Seru ya. Yes, seru banget ya Pak Agung. Nah, tadi juga ada di-share ya sama Mbak Salva, tim dari Medcovazin. Silakan Bapak Ibu bisa bergabung di Medcovazin Academy, bisa lewat website Medcovazin. Kalau misalnya nanti ada sedikit kendala lewat website Medcovazin, boleh lewat Google Form aja ya Bapak Ibu ya. Karena kita juga websitenya masih under maintenance, jadi Bapak Ibu bisa lewat Google Form juga, itu boleh. Oke, nah pertanyaan masih banyak banget nih Indah Agung sebenarnya ya. Tapi berhubung kita juga waktunya sudah habis untuk sesi kali ini, jadi kita akan melanjutkannya di grup WhatsApp dan kita akan lanjutin lagi materi ini di minggu depan tentunya karena setiap hari Rabu kita selalu akan bertemu dengan Bapak Ibu semuanya di Medcovazin Academy. Jadi setiap hari Rabu kalau bisa ini selalu luangin waktu ya Bapak Ibu untuk kita bisa diskusi bareng di Zoom bersama dengan Medcovazin Academy layanan konsultasi. Dan hari ini juga kita masih kolaborasi dengan Solusi Medical Event. Jadi buat Bapak Ibu semuanya yang mau dapetin ilmu plus dapetin SKP dengan harga yang sangat affordable, boleh juga ya. Jadi bisa dapat ilmunya, dapat mantep, kemudian dapat SKP juga dengan harga yang affordable atau harga yang sangat terjangkau, hanya seharga satu buah kopi. Itu bisa udah dapat ilmu mantep gitu ya. Oke, terima kasih Nurse Agung untuk sesi pada siang hari ini. Luar biasa ya, hari ini banyak banget yang hadir, ada 100 orang dan diskusinya juga sangat-sangat semuanya antusias. Kita akan ketemu lagi dengan Nurse Agung minggu depan ya Bapak Ibu. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan bersama dengan Nurse Agung di Medcovazin Academy. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu semuanya yang hari ini sudah join. Kita akan ketemu di minggu depan dan juga di grup WhatsApp-nya Medcovazin Academy. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.